Podcast kali ini bersama dengan saya Zahro akan mencoba sharing, curcol. Ya, mari kita mulai. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan bahagia, sehat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Di saat podcast ini dibuat, angka COVID di Indonesia sedang meningkat. Dari berbagai macam berita, dikabarkan bahwa rumah sakit di berbagai tempat kapasitas IGD-nya penuh, kesusahan mencari oksigen. Mari kita sama-sama berdoa supaya keadaan pandemi ini cepat berlalu. Teman-teman ingat selalu untuk jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, mematuhi protokol kesehatan. Dan mungkin jika ada orang yang bilang lebih baik meminta maaf daripada meminta izin, kalau untuk urusan COVID sih lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Belakangan kan sekali nemuin berita kah ataupun artikel, saya sering jengkel kalau judul ataupun headline-nya tuh agak provokatif. Ya mungkin tujuannya adalah untuk membuat kita penasaran, menarik minat pembaca seseorang. Namun bukankah rasanya seperti dalam tanda kutip dikhianati ketika isi dari artikel tidak menjawab rasa keingintahuan kita? Ya saya nggak tahu ya, ada atau enggak dari teman-teman yang juga merasakan hal yang sama dengan saya. Karena saya jengkel sih kalau kayak gitu. Dan juga saya pernah nemu kutipan dari seorang penulis yang dia menyebutkan bahwa janganlah kamu menulis hanya untuk dimengerti, namun menulislah sehingga orang itu tidak salah mengerti terhadap kamu. Jadi jangan sampai dari hal yang kita tuliskan itu menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan lebih jauh itu tuh fitnah. Tapi tentu saja dengan adanya konten-konten ataupun karya yang seperti itu akan banyak dibaca orang, akan memancing diskusi. Tapi saya rasa bukan diskusi sih, lebih dikhawatirkan menuju ke perselisihan. Saya sih mengajak ke teman-teman dan juga ke diri saya pribadi untuk sebisa mungkin membuat tulisan yang tidak menimbulkan kesalahpahaman. Bisa kok kita membuat tulisan yang menarik, namun tidak perlu dengan membuat orang lain merasa terkhianati ataupun tertipu. Nah, tulisan seperti ini dikhawatirkan akan menimbulkan polarisasi, memecah masyarakat ataupun pembaca terkotak-kotakan dalam bentuk golongan-golongan. Ya, alangkah baiknya media itu informatif ataupun ke edukasi, dan kalaupun memang untuk menghibur itu tentu akan lebih baik. Namun jika melihat belakangan ketika kondisi di awal-awal pandemi di tahun 2020, banyak sekali informasi tentang pandemi ataupun COVID, karena di kala itu masih sangat sedikit pengetahuan kita tentang hal ini, dan juga banyak konten-konten yang kemudian menyajikan informasi yang hampir seragam, semuanya membahas pandemi, membahas COVID. Hingga saya pribadi pernah ada di kondisi yang menjauh dari segala macam pemberitaan. Karena saya rasa di saat itu lebih sehat. Tetap memperhatikan fokus sebagai bentuk usaha kita untuk melindungi fisik kita. Namun secara mental, kalau kita merasa sesuatu pemberitaan itu udah terlalu mengganggu buat kita, mungkin ada baiknya memberikan jarak terhadap berita-berita tersebut. Ini berkebalikan ya kalau teman-teman pernah dengar tentang FOMO, FOMO, yang merupakan kepanjangan dari Fear of Missing Out. Jadi kayak kita semacam ketakutan kalau nggak update, ketinggalan terhadap sebuah berita. Itu bagus sih sebenarnya, mungkin kayak kita bisa catch up dengan keadaan, terus kita bisa menyiapkan plan untuk selanjutnya. Namun terkadang hal itu juga bisa menjadi dua sisi mata pisau, yang mungkin ada baiknya dan juga mungkin ada waktunya pula kita untuk membatasi diri gitu. Belajar dari pandemi dan dari arus berita yang kencang belakangan, akselerasi perkembangan media sosial dan juga media digital yang sangat kencang, ada beberapa tips yang mungkin bisa diterapkan buat teman-teman supaya kita juga bisa sehat secara jiwa dan raga, sehingga kita bisa terhindar dari bentuk-bentuk pemecah belahan dan juga misinformasi yang bisa saja terjadi melalui berbagai macam media. Yang
pertama adalah menghindari debat kusir. Menurut saya oke sih ketika kita suatu saat mengemukakan pendapat bahwa kita menyukai sesuatu. Katakanlah saya pilih mie instan merek A deh daripada mie instan merek B. Terus misal kayak, oh saya tim bubur diaduk kayak gitu. Oh saya tim bubur tidak diaduk, misal kayak gitu. Terus saya suka membaca gitu. Oh saya nggak suka membaca tapi saya suka melukis, katakanlah kayak gitu. Itu oke-oke aja sih. Dalam artian teman-teman mempunyai pendapat teman-teman pribadi. Akan tetapi itu menjadi masalah ketika kita mempertanyakan ataupun merendahkan pendapat orang lain. Oke, dari situ contoh yang saya sebutkan adalah untuk persoalan sederhana. Namun apabila skalanya kita perbesar, ini bukan lagi menjadi hal yang sederhana, dan efek yang ditimbulkan pun mungkin lebih membinasakan atau juga lebih menghancurkan daripada sekedar memperdebatkan tim kerupuk dikunyah atau kerupuk dicelupin ke kuah. Jadi ada baiknya memang ya udah tidak perlu terlibat dalam bentuk debat kusir. Kalau mungkin teman-teman mau diskusi itu tentu akan jauh lebih baik. Debat adalah untuk menjadi lebih daripada orang lain, untuk memenangkan perdebatan. Namun ketika berdiskusi, kita akan saling mendengarkan dari masing-masing sisi. Bisa saja kita mencapai sebuah kesepakatan, ataupun bisa saja kita tetap pada pendapat masing-masing. Kayak ya sudah, kita tinggal saling menghargai saja gitu. Nah, yang kedua adalah memfilter materi-materi yang akan kita masukkan ke dalam diri kita gitu. Sebagai contohnya, kalau teman-teman makan, tentu teman-teman akan, oh iya ini bagus buat saya, oh ini mengandung pengawet kayak gitu misal. Oh makanan ini terlalu banyak gulanya, saya nggak makan, atau mungkin kita membatasi cukup segini aja gitu. Nah, begitu juga dengan media dan informasi. Mungkin saya ambil satu contoh yang belakangan mungkin cukup bombastis adalah tren mengenai TikTok. Ternyata setelah kita mengenali atau melihat ke dalam TikTok itu sendiri, di TikTok juga banyak kok, ataupun ada lah konten yang bermanfaat yang emang orang-orang membuat sebuah kreasi berisi informasi ataupun edukasi. Jadi tinggal kita bagaimana memberikan filter untuk kita sendiri. Misalnya contoh di Instagram, terus di Instagram teman-teman ngikutin yang gosip-gosip kayak gitu, terus teman-teman kayak ngomel-ngomel ini gimana sih kayak gitu. Itu menurut saya juga kurang bijak ya. Jadi mending kalau memang teman-teman merasa itu nggak bagus, jadi mending ya kita hindari aja. Lebih dari kita yang mungkin kalau emang itu menimbulkan keresahan, menimbulkan kemarahan, menimbulkan kejengkelan, ada baiknya memang sesederhana di unfollow aja daripada kita mengutuki keadaan yang ada di luar. Bukankah kita lebih baik menciptakan solusi untuk diri kita sendiri? Dan selanjutnya adalah menjadi bagian dari solusi. Kalau kita melihat nih ada masalah di luar, dan ya mari kita menjadi bagian dari solusi. Mungkin kalau teman-teman suka membuat karya ataupun konten, membuat tulisan, membuat apapun, ya ada baiknya kita pergunakan hal itu untuk menjadi bagian dari solusi, menjadi bagian dari kendaraan untuk menuju ke hal yang kita inginkan, ke kondisi yang kita inginkan. Jadi kita melawan hal-hal yang kita benci atau hal-hal yang tidak kita sukai dengan kita menciptakan sebuah solusi. Oke, dan sebagai pelengkap, mungkin kita harus lebih ingat lagi tentang prioritas. Jadi ketika kita udah menentukan prioritas, wah kita punya hal yang lebih penting untuk dirisaukan, kita membutuhkan fokus yang lebih untuk hal yang lebih penting, bahkan tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang remeh-temeh, semudah kita bodo amatin aja. Semoga dengan lebih menenangkan diri, lebih fokus dengan hal penting yang sedang kita kerjakan, maka kita bisa terhindar dari keresahan-keresahan seperti contohnya headline tadi. Kita kurang-kurangin ya spanningnya, dan yuk lanjut nonton. Fun fact, kadang-kadang inspirasi itu bisa muncul dari ketika kita lagi melakukan hal yang kita suka sih. Itu dulu ya sharingnya. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.